Oke, terima kasih saudara. Masih bersama dengan saya Bambang Kalirus dan Pak Cokorda Gede Raraga atau Pak Cok deh. Seorang undagi yang kebetulan memang di tengah-tengah kesibukan beliau kita masih bisa narik sedikit Pak Cok. Wah, tersukses lagi loh Pak Cok. Nah, Pak Cok, kita lanjutkan. Tadi kan kemudian sudah jenazah kita letakkan di bade, kemudian bade akan ditarik dalam tanda pengertian oleh naga bande, terus menuju ke setra, ke kuburan. Gitu ya. Itu Pak Cok ya, betul ya Pak Cok ya. Prosesinya gitu. Nah kemudian di sana kan kami tadi lihat di situ ada lembu, sapi yang lembu besar gitu. Itu bagaimana itu keterkaitannya Pak Cok? Jadi kembali dari perjalanan leluhur lah. Ya. Nah, ini kayak bak pakaian ini, bak pakaian. Memang seperti itulah yang dipakai sama almarhum dari. Jadi leluhur kami semua menggunakan sarana lembu. Siap. Gitu. Kemudian bade. Seperti yang tadi saya bilang juga sarana naga bade. Kapan digunakan lembunya ini? Itu pada saat jenazah sudah sampai di kuburan, bisa turunkan jenazahnya dari badenya. Kemudian ada prosesi lagi keliling di perempatan tempat pembakaran. Habis itu kita masukkan nanti jenazah ke lembunya. Ada percikan doa-doa, kemudian ada percikan air suci nanti pada saat itu. Habis itu kita naga bandanya kita bawa juga ke sana. Kita tempatkan menyilang dan lain sebagainya dengan lembunya. Habis itu sudah proses terakhir kita dibakar. Oh, berarti naga banda pun ikut dibakar. Semua dibakar. Bade sampai dengan semua dibakar. Gitu. Itu jadi simbol apa istilahnya? Selesai. Ya, selesai di dunia ini. Beliau kembali ke 5 source daripada tubuh beliau gitu. Jadi api, jadi tanah, jadi air, jadi ether. Kembali ke asalnya ya. Kembali ke asalnya melalui proses ini. Makanya kita bakar sebagainya mungkin. Baik. Wah, jadi memang prosesinya cukup panjang dan ini peran undagi semua. Ya. Pembuatannya peran undagi. Jadi pembuatan semua termasuk tadi lembu itu juga undagi juga yang akan merancang. Dan memang pesanan itu dalam tanda kutip saya nggak tahu bahasanya. Kalau kita menggunakan kendaraan tadi, misalnya lembu dengan bentuk segala macam itu, undaginya diserahkan oleh pihak keluarga atau sebetulnya ada undaginya yang mendapatkan itu. Kalau pengalaman dari Pak Cok gimana sih? Yang sekarang itu kan kebetulan karena keponakan Pak keluarga ya sudahlah. Nggak ada lagi. Pokoknya memang sudah tugas kewajiban seperti itu. Jadi undagi yang akan memberikan. Keluarga kebetulan undagi gitu lah. Jadi kita apa yang bisa kita buat dan lain sebagainya. Jadi kalau di tempat lain misalnya ada yang seperti kemarin ada permintaan. Oh, ada permintaan juga. Hubungan baik lah istilahnya. Itu pun melalui proses-proses juga. Sama jadi sakralisasinya karena selalu kalau sudah baik prosesnya outputnya juga diyakini akan baik, akan memudahkan juga gitu ya Pak Cok ya. Waduh, luar biasa. Baik. Ini menjadi salah satu warisan dari leluhur undaginya ini. Kemudian hasilnya ini yang harus kita kita pertahankan. Gitu ya Pak Cok ya. Jadi walaupun ada perkembangan-perkembangan, mungkin ke depan akan ada teknologi juga saya tidak tahu, tetapi pakem-pakem unsur-unsur gitu Pak Cok ya. Gimana kok menjelaskan itu? Tidak boleh hilang bagaimana Pak Cok? Kalau proses undagi, proses saya mulai bukan ini saja. Ini kan proses pendidikan sebenarnya Mas Bambang. Siap. Ya. Jadi bagaimana pada saat mulai saya mengajak anak-anak kecil dari kecil sampai yang dewasa dan lain sebagainya ikut merasakan ini yang yang menarik buat saya gitu, bagaimana nanti generasi anak-anak dan lain sebagainya setidaknya mereka walaupun pada saat ini hanya bisa menyentuh saja, saya punya keyakinan suatu saat mereka akan tergugah gitu. Karena medianya sudah ada, jadi
medianya seperti kita lah di Ubud dan lain sebagainya, Iya. apa namanya, yang penuh dengan aktivitas-aktivitas budaya seperti ini gitu. Rasanya mereka akan bisa menuangkan apa namanya ide ataupun jati diri mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi dari kecilnya sudah Ya. dilibatkan lah ya. Iya. Dengan harapan mudah-mudahan nanti akhirnya bisa tertarik kemudian Ya. gitu ya. Iya. Kalau tidak mengenal kan nanti tidak tahu. Tidak tahu. Kayak makna-makna tidak bisa mencintai. dan lain sebagainya gitu. Jadi bagaimana nanti pada saat saya memproses ini, mereka duduk di samping, kasih cerita dia sedikit dan lain sebagainya. Jadi mungkin Sebegitunya, konsep ya? apa namanya, kebetulan saya di kampus juga, Iya, mungkin iya, iya. kampus Merdeka ini kayak seperti ini. Gimana kita bisa langsung Iya, biar anak-anak merasakan gitu, merasakan. Ternyata kalau saya dapat tanda kutip saya simpulkan bahwa produk seni ini menarik. Menarik. Gitu. Karena mereka walaupun hanya penonton, mereka sudah menempatkan rasa mereka sehingga suatu saat mereka besoknya mereka lihat lagi senang terjadilah apa namanya fokus sekian rasa menjadi satu. Mudah-mudahan nanti tanggal 14 nanti ya Mas Bambang bisa menyaksikan bagaimana elaborasi ya kembali di atas lagi lah. Tuhan, kita akan berdoa pada saat sebelum ke kuburan, kita mohon kepada Tuhan khususnya di sini di Pura Dalam Ubud. Kita berdoa semua ke masyarakat Ubud yang akan membantu mengangkat nanti apa namanya komponen-komponen elemen-elemen ini ke kuburan. Kita berdoa dulu, kita sembahyang dulu, kita berdoa gitu ya, kita dikasih keselamatan dan lain sebagainya. Itu klimaks daripada awal dari proses tanggal 14. Jadi kita kumpul semua masyarakat Ubud di Pura Dalam Ubud gitu. Kita sembahyang dulu, masa semua kita juga di Puri sembahyang. Terus itu dari sana baru bergerak ke sini, masuk ke bagian-bagian dari mana mereka memulai estafetnya gitu. Itu. Jadi tetap itu. Kita jaga apa namanya persatuan masyarakat, kita jaga, kemudian artefaknya seperti ini. Harapan mudah-mudahan apa namanya upacara nanti Berjalan bisa lancar, berjalan ya. dengan ya dan menarik gitu istilahnya. Jadi apalagi daerah kami juga daerah pariwisata. Ya, betul. Kan ini. Jadi sesuatu persembahan menjadi sesuatu yang menarik. Menarik. Baik. Pak Cok, mungkin sedikit satu pertanyaan saya. Ada kekhawatiran nggak Pak Cok untuk regenerasi Undagi, kemudian kan Undagi sangat berperan untuk tidak menghilangkan apa boleh dikatakan simbol-simbol dari agama, dari leluhur, simbol semesta yang sekarang ini kan teknologi, kemudian dunia sudah seperti ini Pak Iso. Ada kekhawatiran atau sudah mulai kita mengajak yang muda-muda ini untuk ini gimana Pak Cok supaya ini kita bisa tetap lestari semuanya jalan gimana Pak Cok terakhir boleh Pak Cok? Kayaknya ada kekhawatiran lah saya nggak ada, tapi setelah berproses kalau saya bilang lah masyarakat kami adalah masyarakat bisnis lah di Ubud dan lain sebagainya. Jadi pada saat proses kayak begini masyarakat termasuk kami juga bisa menempatkan mana apa namanya tempat untuk berbisnis, mana kita bisa ada tempat untuk bersosialisasi lah istilahnya, bagaimana kita mengajarkan budaya, kearifan lokal kita, Trita Karana, membangun keseimbangan, keharmonisan Tuhan manusia alam, menjalan membangun kebahagiaan. Karena ini bagian-bagian seperti ini perlu kita apa namanya sosialisasikan. Kita ajak mereka dalam proses pembuatan ini, kayak pembuatan badik, lembu. Kita ajak mereka dan lain sebagainya. Mungkin pelan-pelan mereka akan memahami gitu. Kalau ini masih dalam proses lah istilahnya. Sadar dan lain sebagainya bahwa apa yang kita peroleh sekarang adalah berkah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dari leluhur dan lain sebagainya. Saya jamin ini kan bisa kita akan pertahankan. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anak muda ini? Jadi yang pertama pasti bakti sama Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin absolut itu. Pasti harus kita tidak bisa kita bilang bahwa itu tidak berperan. Betul. Yang kedua, bagaimana menjaga persatuan. Jadi persatuan, apa namanya, kami dipuri dengan masyarakat, apa namanya, mungkin istilah sekarangnya stakeholdernya kita jaga dengan baik dan lain sebagainya, anak-anak dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah belajar ini artefak-artefak seperti ini. Jadi apa namanya, transfer apa namanya
pengalaman, ilmu dan lain sebagainya buat anak-anak gitu loh. Dengan melibatkan mereka ini di dalam kegiatan-kegiatan ini. Gitu. Kalau ini bisa dipertahankan lah istilahnya. Kan tadi bakti kepada Tuhan bagaimana kegiatan di pura dan lain sebagainya bisa bergulir sedemikian rupa dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan seperti sekarang Plebon juga kita akan terus kita lakukan sesuai dengan keseimbangan tadi gitu loh istilahnya. Lebih kita dapat ya lebih kita persembahkan, sedikit kita dapat ya sedikit. Ini Disesuaikan. kan ya disesuaikan dan lain sebagainya. Kalau itu saya jamin budaya akan tetap Jalannya bisa kita lestari. Ya, lestari lah istilahnya. Ya. Dimana kita sekarang membackup budaya kita dengan kehadiran pariwisata yang begitu gencar ya Mas. Mudah-mudahan juga kita bisa mempengaruhi gitu loh pariwisata, bukan kita terbawa pada kan ini yang berbahayanya nanti kita ya syukurlah daerah kami daerah pariwisata, tetapi nilai-nilai begini ini masih kita bisa dipertahankan ya. sampai hari ini syukur luar biasa buat kami, buat mudah-mudahan buat generasi yang akan datang, generasi melanjutkan generasi saya dan lain sebagainya bisa mereka ya, terbawa pada era seperti sekarang. Astung Karo. Jadi ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat Ubud. Ya. Untuk semuanya ya, untuk tetap kalau bisa menjaga. dibilang bahwa upacara di Ubud ini masyarakat di Puri dan lain-lain seolah-olah itulah. Kalau itu sudah bisa, saya jamin. Ya. Jadi ada gelombang-gelombang pengaruh supaya ya akhirnya ya banyak yang tahu, banyak yang melihat, ya kita juga harus tetap mempertahankan. Ya. Ini ciri khas kita, ini di budaya persatuannya kita. itu harus itu. Matur suksma Pak Cok di atas waktu. Saya yang menyampaikan sekali lagi kami mohon sudah doa buat almarhum kan itu. Turut berduka cita, mudah-mudahan nanti semua proses berjalan dengan lancar. Dan ya sedikit banyak kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus ada untuk mengingatkan kita bakti kita kepada Sang Hyang Widi dan juga bagaimana hubungan kita dengan masyarakat saling guyup, saling itu Baik, terima kasih matur suwun, salam sehat selalu Pak Cok atas waktunya, salam kami untuk seluruh keluarga Puri. Baik, nah saudara demikian tadi perbincangan Sapa Redaksi On Location bersama dengan Cokorda Gede Rake Sukawati, salah seorang undagi dalam tanda kutip di Puri Ubud ini yang memang kebetulan pada kegiatan kali ini boleh dikatakan terlibat secara langsung proses dari awal merancang, membuat, kemudian akhirnya menjadi barang-barang yang dipakai dalam upacara Plebon pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyak informasi yang disampaikan tadi memberikan wawasan, pandangan, dan juga tentunya informasi kepada Anda. Dan pesan dari kami, kita selalu menguatkan akar budaya kita, menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan kita, dan inilah menjadi ciri khas dari kita, kearifan lokal Bali. Terima kasih atas kebersamaan Anda dari Puri Ubud. Saya Bambang Kalitus mengakhiri episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam Sapa Redaksi On Location di minggu depan, tentunya dengan permasalahan-permasalahan hal-hal yang tidak kalah menariknya yang kami sapa dan kami akan sampaikan kepada Anda. Terima kasih, sampai